Shalom. Selamat datang di gereja GSJ Bukit Sion Immanuel. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah mereka. Bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa rusuh bangsa, suku-suku bangsa, mereka perkara yang sia-sia." Perhatikan itu. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saya ingin berbagi kepada kita tentang doa Pentakosta. Doa Pentakosta itu mutlak, terulang lagi, dan harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai Roh itu nyata turun betul, bukan sekedar berlogat ganjil, tapi Roh itu turun betul di hidup kita. Sebab sekarang ini banyak berdoa hanya dengan logat ganjil saja, tapi kuasanya enggak ada. Kita sudah biasa lihat itu di banyak perhimpunan termasuk GSJA. Logat ganjilnya keluar, tapi kuasanya sudah tiada. Itu kemarin saya ajarkan kepada jemaat kami di sini. Maka mesti hati-hati. Yang Kristus atau Alkitab kehendaki adalah Roh Kudus turun dan kuasanya ada. Maka bagi saya doa Pentakosta mutlak terulang sekali lagi. Saudara bisa ingat perkataan Polong Gicho. Dia bilang kepada orang Pentakosta, hati-hati. Roh Kudus itu seperti burung. Dia bersarang seketika. Tapi pada waktu tertentu, burung pasti meninggalkan sarangnya. Coba melanjutkan, jadi ada banyak sekarang Pentakosta. Sarangnya masih ada. Tapi burung yang seharusnya hinggap di sarang itu sudah tidak ada.
Mengapa doa Pentakosta mutlak diulang? Baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Kenapa doa Pentakosta mutlak? Karena satu-satunya sumber kuasa kita hanya Roh Tuhan. Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu menerima. Kalau dibalik dalam bentuk negatif, kalau Roh Kudus tidak turun di atas kamu, maka kamu tidak menerima kuasa. Makanya ukuran saya, Roh Kudus ada atau tidak pada kita, bukan logat ganjilnya, tapi kuasanya ada tidak. Gerejanya hidup apa tidak. Teman-teman, kenapa doa Pentakosta mutlak? Karena itu satu-satunya sumber kuasa. Jadi saudara-saudara, gak ada pilihan lain. Yang kedua, kenapa doa Pentakosta mutlak? Supaya hidup kita dan gereja yang kita layani itu betul-betul berbentuk. Nah, apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada yang tidak berbentuk waktu itu. Bumi kosong, gelap gulita. Satu-satunya jalan Tuhan supaya yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, yang kosong menjadi ciptaan baru, yang gelap menjadi terang. Roh Tuhan harus melayang-layang di atas permukaan air samudra raya itu. Kenapa itu harus terjadi? Karena tidak ada jalan lain. Roh Kudus harus turun. Bukan karena Tuhan tidak bisa melakukan sendiri. Tetapi itulah kebenaran Alkitab. Roh Kudus melayang-layang di ayat 2. Ayat 3, penciptaan berjalan dengan sempurna. Mulai dari terang dan sampai hari yang ke-6. Senjata saya cuma satu. Doa Pentakosta tiap pagi di rumah. Bukan tiap pagi, sepanjang hari. Ini istri saya saksinya. Saya itu keluar rumah hanya kalau ada kepentingan penting. Saya kerasan di rumah dari Senin ke Senin hanya berdoa dan baca firman. Saya tidak punya kesukaan lagi sekarang. Apa yang mau saya cari? Semua saya sudah dapat lewati, sudah alami. Memimpin organisasi ini saya sudah sampai di pusat. Kalau ke Seleo, Tuhanlah yang maha tahu tentang semua. Sebab mereka yang melemparkan kepada saya batu tentang itu, pada matilah, pada sakitlah. Tuhanlah saksi dari semua hidup kita. Jadi saudara-saudara jangan pernah abaikan doa Pentakosta. Yang terakhir, supaya gereja, lihat Yesaya 32, lihat ayatnya dulu. Mulai ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan. Dan kebun buah-buahan. Dan akan tetap kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat damai, di tempat tinggal yang tentram, tempat
peristirahatan yang aman. Ayat ini mau memberi pesan apa? Kalau Roh Kudus turun, kelimpahan turun. Roh Kudus itu roh kelimpahan. Kalau bahasa yang dipakai Yesaya, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Mana ada padang gurun jadi kebun buah-buahan? Itu bukan hanya mustahil, mustajab. Dan mungkin. Ini gambaran rohaninya. Tapi kalau roh sampai dicurahkan pada kita, itu ayat 15. Padang gurun. Sebagai sahabat, saya mau ingatkan, ini mutlak. Pentakosta mutlak, bro. Kita kan semua tahu, waktu Yesus bangkit, naik ke sorga, sebelum kenaikannya apa dia bilang? Adalah lebih berguna bagimu kalau aku pergi supaya Parakletos datang. Betul kan? Nah, kalau lebih baik Parakletos datang, kenapa kita tidak ngotok dengan Parakletos itu? Ini era Roh Kudus ini. Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Silakan baca Alkitab. Mujizat itu terjadi kalau Roh Kudus turun. Contohnya yang mana? Waktu Yesus itu lahir saja sudah selesai. Malaikat datang kepada Maria. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaannya Maria bijak. Bagaimana itu terjadi? Wong aku belum ada suami. Apa jawabannya malaikat? Roh Kudus akan turun atasmu. Hanya kalau doa puasa ini bisa berubah. Tidak ada jalan lain. Ini loh, baca no ini satu kitab satu hari pasti berubah. Pasti berubah. Berhentilah Facebook. Berhentilah semua TikTok. Gitu. Pasti berubah. Bukan saja pelayananmu berubah. Hidupmu berubah. Anak-anakmu akan diubah. Hidup kita akan lebih baik kalau Roh Kudus turun di atas kita. Tadi malam saya sudah paparkan itu panjang lebar di sini. Jadi akhirnya begitu ya. Saya mohon program ini bisa berkelanjutan. Ya. Cuman kalau boleh jangan 2 jam saja. Ya paling enggak 4 jam lah. Atau 3 jam, mulai jam 8 sampai jam 12 kita berdua seperti kita di Kelaten itu loh. Kan setiap satu sisi 3 jam ya? 3 atau 4 Bu Emi? Bukan. Waktu kita di sana satu sesi itu. Nah itu loh. Nah Bu kita bikin di sini satu sesi 3 jam. Jadi ada waktunya lama berdoa. Jadi, pemanasan dulu. Saya takutnya setelah pemanasan malah kedinginan. Cobalah foto tiap-tiap wajah yang hadir ini pagi ini. Kalau kita lakukan bulan depan, apakah wajah yang sama kira-kira ada? Saya takutnya malah kedinginan. Nanti katanya ompung koyo ngono tok. Yang khotbah lagi Pak Korneng. Saya sadar, kita saling mengenal. Jadi begitu ya. Poin saya cuma satu. Tarik Roh Kudus turun sekali lagi.